Salam anggota Gemit di mana saja berada. Tanggal 1 dan 2 Juli tahun 2020 ini, Majelis Sinode Gemit menyelenggarakan persidangan ke-46 secara online. Ini merupakan persidangan online pertama yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode Gemit. Mari kita simak penjelasan Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Dr. Mary Kolimon. Selamat pagi Bu Mary. 2 hari ini Majelis Sinode Gemit menggelar sidang online. Apa urgensi dari sidang online ini? Ya, sidang Majelis Sinode online ini pertama kali kita lakukan di Gemit oleh karena kita sedang ada dalam pandemi COVID-19. Wilayah pelayanan Gemit terdiri dari banyak pulau dan sulit bagi kawan-kawan yang ada di pulau-pulau untuk bertemu, padahal sangat penting. Peraturan Pokok Sinode pasal 38 mengatakan bahwa sidang Majelis Sinode bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Selain itu, Peraturan Pokok Perbendaharaan Gemit menjelaskan bahwa dalam situasi di mana diperlukan perubahan anggaran, Majelis Sinode dapat menyelenggarakan sidang Majelis Sinode untuk itu. Itu sebabnya Majelis Sinode Harian merasa penting dalam percakapan dengan kawan-kawan Majelis Klasis lewat rapat online pada bulan Mei yang lalu untuk menyelenggarakan satu sidang Majelis Sinode di tengah tahun, hal yang tidak biasa kita lakukan. Kita ingat di periode 2015-2019, sidang Majelis Sinode selalu dilakukan 1 kali. Tapi karena kemendesakan dan Gemit ingin memberi tanggapan terhadap kenyataan bahwa gereja harus memberi respon terhadap COVID-19. Dan karena itu di sidang ini kita melakukan evaluasi terhadap keputusan sidang Benyamin, sidang Majelis Sinode Februari 2020 untuk melakukan perubahan program dan juga anggaran. Di wilayah pelayanan Gemit, NTT dan NTB sampai hari ini kita masih bergumul dengan kesulitan akses ke internet. Tapi kawan-kawan begitu antusias dan ini suatu hal yang baik sekali. Gemit belajar untuk menggunakan teknologi dalam penata layanannya. Bagaimana kesiapan Majelis Sinode Gemit melaksanakan protokol kesehatan dalam sidang online ini? Ya, dengan sengaja, dengan sadar dalam rapat-rapat persiapan, kita mencoba untuk bagian dari sidang ini adalah salah satu edukasi juga kepada masyarakat, kepada jemaat. Bahwa meskipun di beberapa wilayah pelayanan Gemit dikatakan zona hijau, tapi kita harus ingat kita masih di tengah-tengah pandemi. Dalam rangka apa yang pemerintah sebut sebagai tatanan baru, new normal itu 2 hal harus benar-benar dijaga, produktivitas gereja, produktivitas masyarakat, bangsa, tapi juga komitmen kita dari segi iman untuk merawat, untuk memelihara kehidupan. Tuhan Yesus, pendiri dan kepala gereja. Hari ini, Rabu 1 Juli 2020, sebagai pelayan Yesus Kristus dan atas nama Majelis Sinode Gereja Masehi Cibi Timur membuka dengan resmi sidang Majelis Sinode Gemit ke-46 dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dari saya pikir kami sangat bersyukur di Flores atas persidangan secara virtual ini. Ya, dari seluruh klasis di Gemit, Flores ini paling luas. Jadi mungkin bagi kami ini yang menjadi contoh untuk nanti bagaimana kami di Flores bisa menghemat anggaran operasional yang begitu besar dalam persidangan-persidangan. Karena kami biasa untuk menyelenggarakan satu sidang majelis klasis saja itu bisa sampai 200 jutaan. Baru-baru di Momere itu 4 hari 300 jutaan lebih. Kalau dengan virtual yang seperti ini itu sangat menghemat anggaran dan mungkin bagi kami, mungkin kami nanti mau cari tahu bagaimana menghandlenya. Mungkin di belakang layar seperti apa tim kerja bisa kasih ilmunya ke kami supaya dengan keterbatasan kami punya kantor klasis belum ada. Tapi apakah dalam keadaan seperti itu bisa untuk kami menyelenggarakan persidangan-persidangan, khususnya rencananya dalam tahun ini itu sebenarnya ada pemikiran untuk pemekaran klasis itu dijalankan. Tapi dalam konteks seperti ini nanti kami akan bicarakan lagi. Dan ini betul-betul sangat menolong, bukan saja isi persidangannya menghasilkan keputusan, tapi juga penyelenggaraannya itu menjadi sarana belajar untuk kami.
Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Majelis Sinode Harian, tim kerja, dan semua yang sudah bekerja keras untuk suksesnya persidangan selama 2 hari ini. Terima kasih dan salam. Bagi kami generasi lalu, ternyata berusaha juga untuk mengetahui pemanfaatan media sosial sekarang, dan itu bagi kami sangat baik. Yang berikut ialah dari sisi penghematan anggaran, karena kalau andai kata kita sidang itu bersama seperti yang biasa, anggaran untuk transportasi dari klasis juga dari sinode cukup besar, dan ternyata lewat sidang seperti ini kita hemat sekali dalam soal pembiayaan. Kita beruntung dari sisi itu. Tetapi juga kita positif sekali ialah kita hemat waktu dan kualitas sidangnya bagus. Ruang bicaranya sedikit, tidak banyak orang yang berbicara, tapi juga masukan secara tertulis itu banyak sekali dan itu menolong sekali. Dan sidang seperti ini bagi saya sangat bagus. Jangankan masa COVID ini, kalau bisa pada masa-masa mendatang sekalipun tidak ada masalah COVID seperti ini, sesekali kita buat sidang lewat hal seperti ini, kan menolong sekali. Saya pikir sangat praktis, sangat bagus sekali. Saudara-saudari di mana saja berada, kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Karena itu mari kita masuki habitus baru pelayanan kita di Gereja Masehi Injili di Timor, dalam keyakinan Roh Tuhan akan menuntun Gereja Masehi Injili di Timor.